Jumpa lagi di TV. Ya, sesuai dengan judulnya, ini adalah smartphone kelas 2 jutaan atau bahkan bisa di bawah 2 juta ya, yang paling tidak masuk di akal, itel S23 Plus. Bayangin aja, dengan 2 juta rupiah dapatnya layar AMOLED curved, desain super premium, in-display fingerprint, RAM 8GB asli nggak pakai virtual atau extensionan ya. Storage 256GB yang kenceng, bukan eMMC. Prosesornya juga lumayan kenceng, bahkan masih bisa dipakai main game berat seperti Genshin Impact juga masih bisa nih. Dan masih banyak lagi. Aduh, yang seperti ini sepertinya bakal jadi calon-calon barang gaib nih ya. Tapi ekspektasi kalian juga jangan terlalu berlebihan ya. Tentunya tetap akan ada hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli smartphone yang satu ini. Jadi simak dulu review kali ini. Oke, harusnya dengan viralnya itel P40 atau P40 dan itel S23 kemarin, sepertinya kita nggak perlu perkenalan lagi ya sama si brand itel ini. Kalian mestinya udah pada kenal lah si itel ini ya. Kalau kalian belum nonton video-video yang sebelumnya itu, ya mungkin karena kalian lupa subscribe. Coba di-subscribe dulu ya, supaya nggak kelewatan. Udah sampai viral juga kok kelewatan. Tapi kalau dari antara kalian masih belum juga kenal dengan itel, ya udahlah ya. Intinya brand ini adalah bagian dari grup Transsion Holding. Yang di dalam grup ini ada juga brand Tecno dan Infinix. itel S23 Plus ini menjadi lini yang berbeda cukup jauh dibandingkan itel S23 yang kemarin, di mana tampaknya untuk itel S23 Plus ini fokus utamanya adalah desain. Harganya pun beda. itel S23 Plus ini harganya di 2 jutaan kecil ya, kecil banget bahkan. Sedangkan yang S23 kemarin ada di 1 jutaan kecil. Oke, nama HP ini emang agak bikin rancu ya, karena brand lain juga udah ada yang pakai nama S23 Plus. Tapi yang bisa kami pastikan, yang satu ini bukan smartphone abal-abal. Memang harganya sama-sama tidak masuk di akal, tapi yang itel S23 Plus ini kami jamin bukan barang zonk seperti yang suka kelihatan di marketplace itu. Oke, mari kita lihat dari isi boxnya dulu. Tentunya dalam sini ada unitnya, lalu ada screen protector. Nah, ini masih ada dan terpasang langsung ya. Kemudian ada kabel USB Type-C. Lalu ada case-nya dan ada SIM ejector, dokumen serta ada hands-free di sini ya. Sebentar, ada yang kurang nggak? Iya, betul. Agak disayangkan, di dalam boxnya itu tidak ada chargernya. Tapi jangan kecewa dulu ya. Info dari itel untuk 15.000, bukan 1.500, bukan 150, 15.000 pembeli pertama akan mendapatkan charger 18 watt secara gratis. Jadi ya sebetulnya ada chargernya karena 15.000 itu banyak banget ya. Tidak hanya itu, bahkan ada hadiah-hadiah menarik lainnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Bahkan ada smartwatch, luar biasa. Oke, kita lanjut bahas smartphone-nya sendiri. Untuk desain ini terbilang langka untuk smartphone kelas terjangkau. Kepala 2 juta aja susah nyari yang bentuknya kayak gini, apalagi yang 2 juta kecil ya. Di harga segini ya, mana ada sih yang punya sisi layar dan back cover melengkung seperti ini. Feel di genggamnya seperti smartphone premium, tahulah yang mana maksudnya ya. Sisi layarnya juga punya perlindungan Gorilla Glass 5, nggak nanggung-nanggung. Frame dan back covernya terbuat dari polikarbonat dan finishing framenya glossy dan back covernya lebih ke arah matte sih ini ya. Ini membuatnya jadi tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari di sini. Back covernya ini juga memunculkan gradasi warna tergantung dari arah jatuhnya cahaya. Ini mengingatkan kami pada smartphone Huawei beberapa tahun yang lalu ya jadinya ya. Hal yang akan jadi perdebatan atau pembahasan mungkin ya adalah di bagian modul kameranya. Terlalu seperti boba-bobaan itu ya, yang buah-buahan itu ya. Sebagian mungkin ada yang suka, sebagian mungkin ada yang tidak suka. Jadi menarik ya, bagian depannya mirip seperti yang Korea-Korea itu ya, sampingnya juga. Tapi bagian belakangnya seperti yang buah-buahan. Oke, untuk varian warna ada Lake Cyan dan ada Elemental Blue. Kalau yang kalian pegang ini adalah yang Lake Cyan. Kalau kalian sukanya yang kalem, yang lebih polos, mungkin akan lebih cocok yang Elemental Blue. Untuk dimensinya 165 x 75 x 7,9 mm. Iya, tebalnya hanya 7,9 mm, tipis banget. Untuk bobot juga ringan, kurang lebih 178 gram. Overall kami merasa dari segi desain, menurut kami ini adalah standar baru yang pernah kami lihat di smartphone kelas 2 juta kecil. Dan ini membuat kami merasa apa yang ditawarkan semakin tidak masuk di akal.
Kalaupun ada hal yang perlu diperhatikan di sini untuk urusan desain adalah screen protector. Kan akan sulit masang screen protector di layar yang melengkung seperti ini, apalagi kalau pakai tempered glass ya. Karena harus ada tempered glass yang spesial buat dia dan ya biasanya sih agak susah nyarinya. Kita lanjut lihat di sisi kanan, ada tombol power, lalu ada tombol volume. Di atas ini kosong, di kiri kosong juga, bersih. Di bawah ada slot SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, sebuah kondisi yang langka untuk smartphone 2 jutaan kecil, bahwa tidak ada micro SD-nya di sini. Tapi untungnya storage-nya udah gede, udah 256 GB. Di sebelah slot SIM ini ada mikrofon, port USB-C, dan real speaker. Ini mono ya. Kualitas speakernya ya standar smartphone entry level lah. Jangan berekspektasi terlalu banyak lah terhadap speaker yang satu ini. Lalu apa kalian merasa ada yang hilang di sini? Di sisi body ini? Iya, hilangnya headphone jack. Tidak tersedia headphone jack di sini. Membuatnya jadi masuk dalam rekor sebagai smartphone paling murah yang sudah tidak punya headphone jack yang 3,5 mm itu lagi. Kita beralih ke sisi belakang sekarang. Di sini ada modul kamera dengan LED flash. Kameranya ini sebetulnya hanya satu yang fungsional ya. Satunya lagi itu bonus. Kamera utamanya ini adalah kamera 50 megapiksel, autofocus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Balik lagi ke depan, di sisi layar kita lihat ada earpiece di bezel atas. Lalu ada kamera selfie di bawahnya. Ini adalah kamera selfie 32 megapiksel dengan perekaman video 1080p 30 fps. Dan yang menarik di sini juga terdapat LED flash untuk selfie. Lumayan ya, untuk foto atau rekam video di kondisi yang sangat gelap. Nah, untuk layarnya ini adalah layar 6,78 AMOLED curved screen, resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya 60 Hz. Ya, emang belum semulus layar-layar 90 atau 120 Hz, tapi kualitas panel yang digunakan ini terhitung baik ya. Warna yang ditampilkan sangat gonceng untuk nonton film. Mantep nih. Untuk gaming juga keren banget. Dan keuntungan layar AMOLED dibanding IPS itu jelas ada di response time-nya, cuma sekitar 0,1 milisecond yang satu ini. Dari segi color gamut, hasil pengukuran kami mendapatkan bahwa layar ini punya gamut coverage di kisaran 99,9% sRGB dan gamut volume di 168,1% sRGB, atau coverage sekitar 98,6% DCI-P3 dan volumenya di 119,1% DCI-P3. Sayangnya belum ada pengaturan mode warna layar untuk melimit color space-nya ke 100% sRGB. Jadi untuk editing konten hati-hati di sini ya, karena layarnya ini gonceng banget. Jadi tampilan yang kalian lihat di layar ini kemungkinan tidak akan dilihat oleh teman-teman kalian yang lihat di sosial media untuk hasil foto atau video kalian. Dari segi kecerahan layar udah cukup baik. Di sini kecerahan maksimumnya kita dapatkan di 496 nits, baik untuk maksimum brightness indoor maupun simulasi outdoor. Konten masih cukup terlihat di outdoor ya, walaupun bukan yang paling terang, tapi lagi-lagi ingat harganya. Ini udah oke banget di sini ya. Menariknya lagi, tidak seperti yang S23 polos kemarin. Kalau di S23 Plus ini terdapat light sensor dan sudah ada fitur auto brightness-nya. Nah, untuk touch sampling rate-nya adalah 240 Hz dan layar sentuhnya ini cukup responsif ya. Satu hal yang kami apresiasi lagi dari layarnya ini adalah bezelnya yang nyaris simetris di seluruh sisinya. Lagi-lagi sebuah hal yang tidak masuk di akal ada di smartphone dengan harga 2 jutaan kecil gini. Biasanya paling nggak bezel bawahnya tuh lebih tebal lah dibanding sisi yang lain. Tapi ini enggak. Bezel bawahnya juga sangat tipis. Ini keren sih, kalau bezel tipis ini bisa jadi standar smartphone terjangkau masa kini. Oke, standar smartphone 2-3 jutaan masa kini kayak akan jadi masalah sih buat brand yang lain. Lanjut ke spek internalnya. Untuk SoC-nya dia pakai Unisoc T616. Ya, saya nyebutnya Unisoc bukan Uni SoC karena memang Uni SoC ini agak membingungkan cara penamaannya ya. Kadang dia pakai Uni SoC, kadang dia sendiri bilang Unisoc. Jadi supaya lurus kita pakai Unisoc aja, sama seperti apa yang mereka katakan akhir-akhir ini. Tapi poinnya dia pakai seri yang T616. Ini menarik karena CPU-nya punya 2 core Cortex A75 yang jalan di 2 GHz. Lalu punya 6 core Cortex A55 jalan di 1,8 GHz. Jadi ada A7 seriesnya di sini. Ya, untuk GPU dia pakai Mali G57 MP1 765 MHz. Untuk RAM ini 8 GB murni. Ada juga fitur MEMS Fusion up to 8 GB lagi. Tapi ya nggak perlu dipakai sih kalau menurut kami. RAM-nya 8 GB udah gede kok. Lalu untuk storage 256 GB. Nah, untuk tipenya SoC yang satu ini hanya mendukung UFS 2.1 dan 2.2. Tapi dari pengujian kami sepertinya ini 2.2 karena skornya lebih kencang daripada yang ada di itel S23 kemarin yang sama-sama juga pakai UFS. Keren ya. itel sudah menciptakan standar baru untuk storage smartphone 1 jutaan. Jadi harusnya 2 jutaan juga tidak pakai eMMC.
Untuk varian RAM dan storage untuk saat ini baru satu aja, RAM 8GB dengan storage 256GB. Untuk baterai 5000 mAh. Ya, betul, body tipis ini baterainya 5000, bukan 4000-an. Untuk charging dia support sampai dengan 18 watt, sama dengan charger yang dikasih sebagai ekstra untuk 15.000 pembeli pertama. Untuk sensor-sensor lengkap ya, dibaca aja di sini. Ya kalian nggak salah baca, dia punya gyroscope hardware, nggak dipangkas sama itel. Bener itu namanya gyroscope-nya hardware. Lanjut, untuk security dia punya face unlock dan in-display fingerprint scanner. Dan fingerprint scanner ini termasuk yang responsif. Seperti yang kalian lihat di sini ya, akurasinya dan kecepatan membukanya ini bisa diandalkan banget untuk keseharian. Nah, lanjut untuk OS-nya, dia pakai itel OS 13. Ya tentunya ini Android 13 ya. Terkait update OS, itel memberitahukan sampai dengan 2 tahun. Tapi memang belum ada detail pastinya apakah ini security-nya aja yang diupdate, atau itel OS yang diupdate, atau Android update-nya juga termasuk selama 2 tahun ini. Yang jelas, selama 2 tahun dia akan dipantau dan dikasih update. Nah, kalau bicara soal bloatware, aplikasi-aplikasi bawaan standar dari Traction Holdings tentunya ada di sini ya, beserta notifikasi-notifikasi iklan yang ya agak mengganggu lah di sini ya. Terutama aplikasi Palm Store. Bisa dilihat jika notifikasi dari Palm Store kita hapus dari panel notifikasi, maka akan langsung muncul iklan pop-up full screen seperti ini. Jadi sebaiknya Palm Store ini dimatiin aja. Selain itu, bloatware lainnya sih sebetulnya terbilang sedikit ya. Tidak banyak aplikasi aneh-aneh dan lagi pula bisa di-uninstall juga kalau tidak dibutuhkan. Secara keseluruhan, UI-nya sudah lebih nyaman ketimbang S23 biasa kemarin ya. itel OS 13 ini sudah lebih mendekati saudara-saudaranya iOS atau XOS terbaru. Beberapa komplain kami di S23 kemarin juga sudah diperbaiki di sini. Oke, untuk konektivitas dia 4G, 2G, 3G, 4G ya. Untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 5. Lalu Bluetooth-nya versi 5. Hebatnya lagi, dengan berbagai kemampuan yang sudah tidak masuk di akal tadi, NFC tetap ada di dalam smartphone ini ya. Kemudian kalau kalian soal Wi-Fi sharing, sayangnya ini belum disupport ya. Ya, jadi masih tetap harus pakai konektivitas selular. Dan kalau ada yang nanya, bisa video output nggak ya? By default nggak bisa ya. Jangan terlalu banyak berharap, ini 2 jutaan. Sudah luar biasa kemampuannya, jangan nambah-nambah lagi yang lain. Kita lanjut masuk ke benchmark. Hasil skor benchmark berikut ini dapat tanpa pakai kipas pendingin. Pertama kita mulai dari Antutu 9, skornya di 265 ribuan. Sayang kita belum bisa menggunakan Antutu 10 di sini karena mau versi berapapun yang kita pakai, 3D Bench yang dipakai selalu minta versi yang light. Nggak bisa pakai 3D Bench yang normal, entah kenapa. Lalu untuk Geekbench 5, single core di 363, multicore di 1445. Geekbench 6, single core di 443, multicore di 1569. GFX Bench 1080p, T-Rex offscreen ada di 25 FPS. 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya ada di 928. Sementara 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 483 dengan lowest score di 479. Jadi stability-nya ada di 99,2%. Wah, mantep. Lalu untuk CPU throttling test selama setengah jam, hasilnya adalah kestabilannya 100%. Tidak ada throttling sama sekali. Oke, kita langsung lanjut ke gaming. Kita langsung coba Genshin Impact ya. Ternyata terhitung playable di sini. Frame rate-nya dari kisaran 25 sampai 30 FPS saat traveling dan lumayan lancar ya, nggak lompat-lompat gitu ya. Lag masih ada lah sedikit-sedikit tapi nggak terlalu mengganggu permainan. Sampai setengah jam pengujian frame rate-nya tetap segitu-gitu aja. Saat traveling di Sumeru yang katanya lebih berat, frame rate-nya masih di kisaran 25 FPS. Masih cukup oke lah. Area Fontaine yang bisa untuk nyelam dalam air, frame rate-nya juga di kisaran 25 FPS. Saat battle frame rate-nya ada di 25 FPS juga. Masih terhitung playable karena kestabilan frame rate-nya masih cukup oke di sini. Suhu kita ukur setelah 30 menit main, sisi layar terpanas di 45 derajat Celcius dan di back cover di kisaran 45 derajat Celcius juga. Suhu tertinggi ini dominan di sisi samping kamera. Terlihat penyebaran suhunya belum maksimal, tapi ini wajar banget karena back cover-nya polikarbonat. Selama kita nggak nyentuh titik terpanasnya, sisi body line-nya terbilang anget-anget aja. Untuk versi ranking menurut kami ini cocoknya rankingnya kita sebut D+ lah ya. Rentang frame rate-nya memang rendah tapi karena stabil banget jadi masih bisa dimainkan. Oke, Genshin Impact sudah. Bagaimana dengan saudara-saudaranya yang terkenal sebagai game berat juga? Honkai Impact 3, setting quality-nya FPS kita style di 60. Frame rate kita dapat 15 sampai 25 FPS. Belum terhitung nyaman untuk kompetitif, sekedar untuk bisa dimainin, digerakin aja lah ini ya. Honkai Star Rail, settingnya di very low. Frame rate saat traveling masih bisa dapat di kisaran 25 FPS, tapi saat battle seperti lawan boss frame rate-nya turun ke 15 sampai 11 FPS bahkan. Sepertinya untuk game yang mengandalkan GPU banget, SoC smartphone saat ini belum cocok ya.
Lanjut ke PUBG Mobile, settingan terbuka maksimum hanya di balance ultra aja. Sayangnya game ini masih belum berjalan normal di smartphone ini. Entah kenapa, entah dari game atau dari OS iTel-nya, tapi frame rate-nya nyangkut di 25 fps. Yang semestinya ultra itu artinya 40 fps. Sepertinya bukan karena nggak kuat, lebih karena isu software aja di sini. Soalnya game CODM bisa lebih dari ini frame rate-nya. Nah, kalau CODM itu setting maksimumnya itu memang hanya sampai grafis medium, frame rate-nya di high. Saat dimainkan frame rate-nya fluktuatif itu di kisaran 40 sampai 60 fps. Saat lagi sepi bisa naik ke 50 sampai 60 fps. Tapi kalau rame bisa drop ke 40 fps. Overall playable tapi emang belum pas lah untuk kompetitif. Lanjut ke Mobile Legends, settingan terbuka bisa sampai grafis high dengan frame rate high atau 60 fps. Saat dimainkan frame rate-nya fluktuasi di sekitar 40 sampai 60 fps. Saat sepi bisa 60 fps, tapi saat udah rame drop ke 40-an fps. Overall pengalaman gamingnya lebih pas untuk sekedar gaming ringan aja ya, gaming santai. Jangan diajak kompetisi pakai ini ya, karena naik turun tuh nggak gitu pas rasanya. Untuk game yang berat di CPU seperti Genshin Impact memang masih cukup nyaman dimainkan, tapi kalau gamenya itu beratnya di GPU, performanya jadi kurang stabil. Performa juga belum bersaing dengan SoC 2 jutaan lain seperti Helio G99 memang. Tapi wajar karena fokusnya iTel memang bukan di performa, tapi di desain dan kelengkapan secara keseluruhan. Ya namanya ada limitasi di harga 2 jutaan ya. Pasti kalau ada yang dilebihkan harus ada yang dikurangi. Lanjut untuk pengujian baterai. Untuk lokal video playback 1080p kita dapat 17 jam 12 menit. Bukan hasil yang luar biasa bagus, tapi ya udah lumayan lah ini ya. Kita udah pernah lihat yang lebih buruk lagi dengan baterai 5000 mAh. Kalau untuk YouTube streaming 1080p non HDR 30 menit, baterai turun 4%. Mainan TikTok 30 menit, baterai turun 5%. Genshin Impact 30 menit, lowes 60, baterai turun 12%. Nah, untuk charging yang kami gunakan adalah charger PD 25 watt karena kami belum dapat unit charger dari iTel-nya. Untuk smartphone sendiri sih support sampai 18 watt aja ya dan kapasitas 5000 mAh. 0 sampai 50% tercapai dalam waktu 41 menit sementara 0 sampai full tercapai dalam waktu 2 jam 12 menit. Tapi diingat ya, ini bukan pakai chargernya yang harusnya disandingkan dengan dia. Jadi ya bisa jadi pengisiannya akan bisa lebih cepat kalau pakai charger yang satu itu. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, kita mulai dari video kamera selfie-nya dulu. Gambar yang dihasilkan jujur aja di atas ekspektasi saya. Warnanya cenderung natural, detailnya lumayan oke, meski sharpening-nya agak berlebihan sedikit sih kalau dari selera saya. Dynamic range-nya terhitung oke, untuk smartphone kelas harga segini, exposure di wajah masih bisa dihandle dengan baik. Tapi background tuh nggak sampai yang hilang total. Dan yang saya suka EIS atau Electronic Image Stabilization-nya masih tersedia di sini. Dan sudah aktif secara default. Nice. Videonya jadi bisa stabil meski di bawah jalan. Bahkan di bawah lari sekalipun videonya stabil. Ini sih jelas melebihi ekspektasi saya ya. Karena saya pernah ketemu HP 6 jutaan. Yang selfie-nya juga mentok di 1080p 30. Tapi nggak stabil videonya. Yang ini bisa stabil. Sekarang kita ke kamera utama. Sama juga, stabilizer-nya itu sudah aktif by default, jadi videonya bisa stabil. Cuman kalau untuk guncangan yang ekstrem seperti di bawah lari, terlihat masih ada efek kedut-kedutnya gitu ya dari stabilizer-nya. Ini terhitung wajar untuk kelas harganya, tapi kalau di bawah jalan biasa doang masih aman kok, videonya masih terasa stabil. Kualitas gambarnya juga oke, warna nggak oversaturated, dan saat saya cek pakai wajah saya sendiri, saya nggak nyangka kalau kamera utamanya ini oke banget loh. Detailnya mantep dan ketajamannya juga pas, nggak terasa over sharpening gitu. Serta ada bokeh natural tipis-tipis dari kameranya juga. Untuk sebuah smartphone yang pakai Unisoc, iTel berhasil mematahkan persepsi buruk saya sih. Ternyata Unisoc bisa bagus juga kemampuan kameranya. Oke, untuk urusan mikrofon, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin vlogging, kualitas suaranya akan jadi seperti ini. Satu hal yang agak saya sayangkan adalah mikrofonnya cuma satu ya, di satu sisi aja, alias single mikrofon. Jadi kalau misalnya nggak sengaja ketutupan, suaranya akan hilang seperti tadi. Dan kalau ngomongin kualitas mikrofonnya sendiri, kalau menurut saya sih masih belum lah ya, masih belum oke. Di kuping saya sih masih terdengar cempreng suara mikrofonnya. Kalau memang kalian mau untuk video serius, saran saya sih pakai mikrofon eksternal aja. iTel masih harus bebenah di sisi mikrofon sih. Saat low light, video selfie-nya seperti ini, sudah terasa noisy tapi yang saya suka adalah detail dan warnanya masih terjaga. Serta frame rate-nya belum frame drop atau patah-patah gitu. Masih stabil di 30 fps. Cakep nih. Untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini ya. Jika ketemu pencahayaan yang agak keras, memang akan sedikit jadi overexpose. Tapi ini bagi saya sih masih wajar. Yang jelas,
Overall gambarnya masih terjaga detailnya dan warnanya juga masih terjaga. Noise-nya nggak sebanyak kamera selfie-nya, jitter IIS jelas masih ada, tapi masih di level yang wajar. Overall, saya nggak menyangka kalau kemampuan videonya itu bisa sebagus ini. Memang sih belum bisa 60 fps, tapi di kelas harganya belum banyak juga kok yang bisa. Untuk kemampuan autofocus ini saya langsung tes aja di kondisi low light ya. Karena kalau di terang sih aman-aman aja. Kalau di low light hasilnya seperti ini. Masih cukup lancar ternyata. Untuk fitur ekstra nggak banyak di sini ya, sayangnya slow motion dan promote untuk video itu belum tersedia. Tapi untungnya promote untuk foto itu ada. Ini info untuk shutter speed dan ISO-nya ya. Nah lanjut ke kemampuan foto, hasil fotonya termasuk cukup baik, kemampuan HDR atau multi-frame processing itu masih ada. Jadi masih cukup aman di pencahayaan yang sulit. Portrait mode juga tersedia, tapi belum sekaligus HDR ya, dan ini wajar. Kerapian blurnya juga biasa aja, bagian yang kompleks seperti rambut atau background yang kompleks itu wajar kalau ada miss-miss sedikit. Untuk saat low light, multi-frame processing-nya seperti tidak bekerja di mode auto. Jadi saran saya, jika ketemu pencahayaan yang sulit, pakai aja night mode-nya biar fotonya sedikit lebih baik. Tapi hati-hati ya, karena di mode ini tangan harus lebih stabil. Kesimpulannya, kamera itel S23 Plus ini di atas ekspektasi saya. Untuk kelas harganya nggak bisa banyak komplain sih. Punya kemampuan foto dan video yang basic tapi bagus aja tuh udah sangat saya apresiasi. Untuk hal yang masih perlu dikembangkan lagi ada dua sih menurut saya. Semoga bisa menghadirkan perekaman video 60 fps dan perbaiki kemampuan mikrofonnya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia L3 sayangnya ya, belum bisa streaming HD. Kalau mau ngakalin, download dulu aja dengan kualitas yang tinggi baru ditonton. Lalu untuk YouTube HDR streaming ini belum mendukung HDR, dan untuk playbacknya sendiri maksimum sampai 1080p 60 fps aja. Tapi ya layarnya juga Full HD Plus sih, nggak masalah harusnya. Nah untuk haptic feedback, di sini tentunya masih tersedia ya vibration motor untuk efek getar dan sudah aktif secara default. Kualitas sendiri masih terlalu berasa low end di sini. Cukup kuat, tapi kalau dipakai ngetik getarannya agak terlalu panjang di sini. Ini bisa diatur lewat settingan keyboard, jadi bisa sedikit lebih baik ya. Jadi sebaiknya kalian tuning-tuning dulu sebelum menggunakannya. Oke, untuk harga resminya ada di 2.299.000. Tapi menariknya adalah harga launchingnya itu 1.999.000 plus potongan 100.000 dari Tokopedia. Jadi totalnya kalian hanya bayar di 1.899.000. Terus yang lain mau jualan HP apa? Oke, kalau untuk bonus selama periode launching akan mendapatkan banyak hadiah ya seperti yang kalian lihat di sini. Hadiah-hadiahnya membuat harga jualnya makin gak masuk di akal lagi. Ini jualan rugi apa gimana? Apa mau ngetes perusahaannya kolapsnya kalau dijual dia semurah apa gitu mungkin ya? Gak ngerti ya, tapi nggak apa lah. Lanjut. Nah untuk pembelian selama periode launching kalian bisa dapatkan di Tokopedia ya. Kemudian tambah lagi ada free proteksi gadget hingga 12 bulan. Jadi makin aman aja belanjanya. Atau kalau mau lebih jelasnya kalian cek aja di deskripsi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nggak ada charger dalam box. Dan kalau misalnya kalian tidak termasuk 15.000 beli pertama, kalian nggak dapat charger ya. Tapi chargernya murah sih sebetulnya ya. Jadi nggak terlalu masalah harusnya. Kemudian charging terhitung lambat, tapi seenggaknya itu pengujian kami pakai charger third party, bukan charger bawaannya dia ya. Lalu pengguna harus lebih hati-hati dengan iklan yang muncul ya, harus di handle iklannya. Performanya juga kurang pas untuk gaming berat dan belum bisa bersaing dengan SoC kenceng untuk yang di 2 jutaan yang lain ya, seperti misalnya Helio G99. Tapi di luar gaming performanya udah sangat mencukupi untuk keperluan sehari-hari seperti sosmed, browsing, komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan Genshin Impact cuma mau jalan-jalan sih masih oke loh sebetulnya. Kemudian dia belum bisa merekam video 60 fps. Lalu dia pakai single microphone dan kualitasnya masih kurang oke sih di sini. Lalu sudah tidak ada headphone jack di sini ya. Speakernya juga masih mono. OS walaupun ada kejelasan ada update selama 2 tahun, tapi belum dijelaskan update-nya itu apa. Ya paling nggak adalah kejelasan selama 2 tahun bakalan dapat update gitu. Kemudian brand itel ini masih terhitung baru ya untuk pasar Indonesia. Jadi sangat wajar kalau kalian yang mau beli akan ragu di awal. Tapi seperti yang udah kita jelaskan di awal, ingat kan mereka itu grupnya Transsion Holding. Dan juga kalau di luar negeri, itel ini bukan pemain baru. Ketimbang brand yang mungkin akan jadi perdebatan justru nama produknya sendiri seakan nebeng smartphone flagship brand sebelah. Bayangin kalau kalian lagi ngumpul, terus pada nanya, HP lu apa? Lalu kalian jawab, S23 Plus. Nah, apakah kalian akan bangga
atau kalian akan malu? Coba komen di bawah ya, coba komen di bawah. Oke, kemudian dari sisi kelebihannya, ada 5 kelebihan spesifik yang belum ada lawannya menurut kami, paling nggak sampai video ini dibuat. Pertama, untuk harganya, AMOLED Curve, sebuah rekor untuk kelas harganya, AMOLED Curve loh. Lalu in-display fingerprint scanner, brand yang lain pakai AMOLED aja fingerprintnya di samping, ya. Lalu bezel layar yang nyaris simetris di seluruh sisinya. Kemudian overall desain yang luar biasa mewah dan bodi yang tipis dan ringan. Dipadukan dengan kelebihan lain yang membuatnya semakin sulit dilawan seperti RAM 8GB beneran, storage 256GB UFS ya, bukan eMMC ya. Lalu masih punya NFC, kameranya juga terhitung baik untuk kebutuhan video, bahkan gyroscope hardware ada di sini. Masih ada EIS untuk video. Udah pakai USB Type-C, Wi-Fi 5, LED flash untuk selfie juga ada. Akhir kata, kalau memang kalian mencari smartphone all-rounder dengan desain yang paling keren di kelas 2 juta kecil, atau bahkan kalau ikut di awal-awal banget bisa dapat 1,9 juta nih ya, dan ingin merasakan layar AMOLED Curve seperti smartphone kelas menengah atas, yang satu ini sangat sulit dicari lawannya. Kelebihan yang ditawarkan membuat kami merasa ini adalah smartphone 2 jutaan paling tidak masuk di akal yang pernah kami uji sejauh ini. Yang lebih tidak masuk di akal lagi adalah harganya itu bisa di bawah 2 juta di saat periode launching. Hati-hati kehabisannya, karena menurut kami sih ini akan jadi salah satu smartphone yang cepat sekali goib di pasaran. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.